Shalom kepada kita semua. Pada saat ini saya akan bagikan sebuah renungan yang ringkas untuk kita semua. Saya tahu video ini tidak sempurna apa yang orang lain telah buat, tetapi video ini adalah merupakan sebuah renungan yang untuk kita semua. Jadi pada pagi ini, pada saat ini, sebab di sini sudah pagi, saya akan mengungsikan sebuah firman Tuhan yang mengisahkan tentang kasih. Apakah yang kita tahu tentang kasih? Saya ada sebuah ilustrasi yang dapat membagikan kita kasih, dan ini benar-benar terjadi. Pada satu hari, sepasang suami istri, mereka tinggal bersama. Sang suami ingin pergi bekerja, dan setelah dia bekerja sampai pagi sampai petang, akhirnya dia pulang. Dan apakah pekerjaan sang istri ini adalah dia berada di rumah saja dan dia menjaga semua perkara-perkara dan menguruskan semua perkara-perkara yang ada di dalam rumah. Kedua-dua mereka sangat letih. Dan percaya atau tidak, sang istri sedang memasak dan sedang membuatkan sebuah biskut yang sangat enak dan digemari oleh sang suami. Pada satu ketika mereka berada di rumah, sang istri menangis. Dia mengatakan, "Sayang, adakah kue yang saya buat ini, biskut yang saya buat ini sedap ataupun tidak?" Dan sang suami melihat bahwa kue itu sudah terbakar hangus. Tetapi sang suami mengatakan kepada sang istri, "Sayangku, janganlah engkau bimbang. Marilah kita makan bersama-sama." Dan sang suami memeluk sang istri dan mengatakan, "Aku mengasihi engkau. Aku sayang engkau." Apabila dia mengatakan seperti itu, sang istri sangat terharu dan dia mengatakan, "Saya juga sayangkan kamu juga. Tolonglah, janganlah marah-marah." Dan si suami itu mengatakan, "Tidak, saya tidak marah. Tetapi saya bersyukur kerana engkau sudah melakukannya terbaik untuk diri aku. Dan oleh itu, sehingga sekarang engkaulah yang aku sangat cintai dan aku sayang." Dalam Alkitab ada sebuah cerita mengenai kasih. Apakah kasih itu bagi kita semua? Yaitu antara kasih antara manusia dan manusia, itu adalah perasaan yang sangat mendalam. Itulah kasih seorang suami istri. Tetapi kasih Kristus kepada kita adalah mengenai kasih yang abadi. Kasih Kristus adalah seperti anak dan bapa. Oleh kerana itu, marilah kita buka di dalam buku kitab kita, dalam buku Yeremia 31 ayat 3. Dia mengatakan, "Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Lihat, kasih Kristus itu sungguh luar biasa. Mengapa? Kita ini telah melakukan banyak dosa dalam diri kita. Tetapi Yesus, dia tetap juga mencintai kita. Dan yang menyayangi kita. Dan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita merenungkan kehidupan kita seharian. Apakah yang kita telah lakukan terhadap Yesus, terhadap Tuhan? Saya secara jujurnya, saya telah melakukan banyak dosa terhadap Tuhan. Tetapi saya sentiasa berdoa. Saya mengatakan, "Tuhan, ampunilah diri aku ini. Ampunilah diri aku yang sungguh berdosa ini." Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua yang sedang menonton sekarang ini, saya mengajak supaya kita bersama-sama berdoa. Janganlah kita menganggap diri kita ini tinggi. Janganlah kita menganggap diri kita ini terlalu hebat dengan apa yang kita lakukan.
Tetapi kita harus ingatkan, siapakah kita ini? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimanakah kita mengetahui bahwa Yesus ataupun Tuhan mengasihi kita? Yang pertama adalah Tuhan memberikan kita nafas hidup yang baru setiap pagi. Apabila kita bangun, perkara yang kita lihat adalah nafas. Bukannya handphone, bukannya perkara-perkara yang ada yang menghalangkan kita bersama dengan Yesus. Tetapi perkara yang pertama yang Yesus bagikan kepada kita adalah nafas hidup yang baru, untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah berkat-berkat yang berlimpah. Banyak orang meminta berkat segini ataupun seitu, tetapi akhirnya Tuhan mengatakan, nah aku bagikan kepadamu. Inilah berkatmu daripada. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan yang ketiga adalah Dia mendengar kita. Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita. Karena doa kita itu tidaklah sejauh daripada apa yang kita minta. Tuhan itu tidak jauh daripada doa kita. Dan kita harus selalu mengingatkan bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Dan kita janganlah mengatakan, Tuhan, saya tidak percaya bahwa Engkau ada di sini. Tetapi mengatakanlah bahwa Tuhan, saya mengasihi Engkau. Karena Engkau sedang berdoa, mendengarkan doa-doaku ini. Dan untuk itu saudara-saudaraku, dalam renungan yang ringkas ini, saya mengharapkan supaya kita dapat mengasihi satu sama yang lain. Oleh karena itu Yesus, Dia sudah mengasihi kita, dan Yesus terlebih dahulu telah mengampuni kita. Kita manusia sekarang ini sulit, agak susah untuk kita memaafkan dan kita mengasihi semua orang. Oleh karena kita memegang prinsip seperti ini, urusanmu adalah urusanmu, urusanku adalah urusanku. Oleh karena itu, buanglah tabiat itu, tetapi lihatlah kepada Yesus. Yesus tidak memandang sesiapapun, latar belakang pun Dia tidak memandang, tetapi Dia memandang hati yang ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi satu yang sama yang lain. Oleh karena Tuhan telah mengasihi kita sehingga sekarang. Marilah kita sama-sama merenungkan hal ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan berdoalah untuk sesama kita manusia. Semoga Tuhan berkati kita semua. Dan saya meminta maaf sekiranya bahasa saya ini kurang sempurna, dan bahasa yang saya mengatakan ini kemungkinan ada yang tidak sesuai, tetapi saya meminta maaf terlebih dahulu. Dan sekiranya saya ada tersekat-sekat di dalam renungan ini, saya minta maaf. Tetapi yang penting adalah firman Tuhan yang disampaikan. Semoga Tuhan berkati kita semua.